Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gilang Fikri Azi. Saya salah satu mahasiswa dari UBS IC Bitung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu cybercrime yang ada, yaitu carding, dengan contoh kasus dan penegakan hukumnya. Pertama, apa sih itu carding? Menurut Internet Crime Complaint Center, salah satu unit dari FBI, carding adalah penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit atau kartu debit untuk memperoleh uang atau properti di mana kartu kredit atau nomor kartu debit dapat dicuri dari situs web yang tidak aman atau dapat diperoleh dalam pencurian identitas scam. Dari processing.com, ini adalah laporan mengenai kasus carding di Amerika Serikat dari tahun 2014 sampai 2018, di mana setiap tahunnya kasus carding terus mengalami peningkatan. Pada awalnya 2014 terdapat 55.000 kasus, kemudian pada akhirnya pada 2018 sampai 157.000 kasus di Amerika. Ini adalah survei yang dilakukan oleh AITE Group, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan di Amerika. Mereka mensurvei 5.000 responden di 17 negara dan menemukan fakta bahwa 27% pemegang kartu debit kredit pasca bayar di seluruh dunia pernah menjadi korban dari tindakan ini. Meksiko dan Amerika Serikat lebih rentan dengan 44% dan 42% responden pernah menjadi korban. Itu dikarenakan banyaknya penggunaan kartu di negara tersebut. Pada survei kali ini, Indonesia menempati posisi ke-14 dengan 18% responden Indonesia pernah mengalami kasus tersebut. Ini adalah salah satu contoh kasus yang pernah ada mengenai carding. Dilansir dari NewYorkTimes.com, ini adalah kasus carding terbesar di Amerika Serikat. Yang pelakunya adalah Albert Gonzalez. Dia adalah seorang hacker komputer dan kriminal Amerika. Dia mendalangi lebih dari 130 juta pencurian data kartu kredit dan pencurian nomor ATM dari 2005 hingga 2007. Albert Gonzalez didakwa oleh banyak kasus. Salah satu yang terbesarnya adalah pencurian di perusahaan Dave & Buster dan TJX pada tanggal 25 Maret 2010. Oleh kasus ini, karena kasus ini dia dihukum 20 tahun penjara. Apa sih motif yang dilakukan dia untuk melakukan kejahatan ini? Motif yang dilakukan itu karena rasa ingin tahu dan sudah kecanduan. Metode yang digunakan untuk melakukan kejahatan ini adalah dia berkeliling sekitar perusahaan untuk mencari jaringan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Kemudian dia melakukan injeksi SQL untuk menyebarkan backdoor kepada sistem perusahaan. Setelah menyebarkan backdoor, dia akan melancarkan paket sniffing yang memungkinkan dia untuk mencuri data komputer internal perusahaan. Ini adalah pemaparan Undang-Undang ITE berdasarkan kasus tadi. Pertama ada pasal 30 ayat 1, di mana dia telah mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Kedua adalah pasal 30 ayat 2, di mana dia mengakses dan memperoleh informasi atau dokumen elektronik. Yang ketiga adalah 30 ayat 3, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengaman. Keempat adalah pasal 31 ayat 1, di mana dia melakukan interpretasi dokumen elektronik dalam suatu komputer milik orang lain. Selanjutnya adalah pasal 31 ayat 2, di mana dia melakukan transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Selanjutnya adalah pasal 32 ayat 1, di mana dia memindahkan
dokumen milik perusahaan orang lain. Terakhir adalah pasal 33 di mana dia melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik tersebut. Bagaimana cara mencegahnya? Pertama, jika Anda bertransaksi di toko, restoran, atau hotel menggunakan kartu kredit, pastikan Anda mengetahui bahwa kartu kredit hanya digesek pada mesin yang dapat Anda lihat. Kedua, jika Anda melakukan transaksi online, harap untuk tidak melakukan transaksi online pada area hotspot, karena itu rawan terjadinya intersepsi data. Selanjutnya adalah jangan sekali-sekali Anda memberikan informasi terkait kartu kredit yang Anda punya. Selanjutnya adalah simpanlah surat tagihan kartu kredit yang dikirim oleh pihak bank. Surat tagihan memuat informasi berharga kartu kredit Anda. Jika Anda menerima tagihan pembayaran atas transaksi yang tidak pernah Anda lakukan, maka segera laporkan kepada pihak bank, penerbit, atau dilakukan investigasi. Solusi ketika Anda menjadi korban, pertama adalah Anda harus tetap tenang. Anda tidak boleh panik. Kemudian, segera hubungi pihak bank di mana mendapatkan kartu kredit tersebut untuk memblokir kartu kredit, membuat kartu kredit baru, membuat surat bantuan jika kamu telah menggunakan kartu kredit tersebut, membuat surat bantahan. Ketiga adalah menghubungi pihak pedagang tempat kartu kredit itu disalahgunakan. Keempat, biarkan pihak bank dan pedagang melakukan investigasi. Terakhir, jika tagihan kartu kredit datang, maka cukup bayar transaksi yang Anda yakini telah kamu lakukan sebelumnya. Kesimpulan pada video kali ini adalah pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan banyaknya kejahatan bidang ini. Hati-hati ketika melakukan transaksi online, lakukanlah di situs terpercaya. Melihat dari contoh kasus tadi, sekecil apapun usaha yang menggunakan praktik online harus mengutamakan keamanan data yang dimilikinya. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.